Baik, kita mulai lagi sekarang ke metode iterasi, tapi yang Jacobi masih tentang menyelesaikan sistem persamaan linear. Jadi metode Jacobi ini hampir sama dengan metode Gauss-Seidel yang kemarin, di mana kita harus menentukan dulu nilai variabel dari setiap SPL. Eh, SPL yang kita miliki, karena di sini contohnya ada tiga persamaan linier, jadi nanti kita harus mencari dulu satu-satu persamaan untuk X1-nya, kemudian untuk X2-nya, kemudian juga untuk X3-nya. Nah, nanti sama seperti Gauss-Seidel, si X1, X2, X3 ini kita tentukan dulu nilai awalnya. Biasanya nilai awalnya 0. Bedanya dengan Gauss-Seidel, ketika kita menentukan nilai awal 0, ini otomatis semuanya menjadi 0. X1, X2, X3 tuh dimasukkan ke apa persamaan yang tadi yang kita cari X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa. Itu nilainya semua 0. Kalau kemarin kan dimulai dari X1 dulu, X2, X3 0. X1-nya dapat, taruh di X2. Kalau Gauss-Seidel seperti itu. Tapi kalau Jacobi tidak. Jacobi itu semuanya mulai dari X0. X1, X2, X3-nya semuanya kita substitusikan ke sini jadi nilainya 0, nilai awalnya tadi. Nah, kalau sudah, nanti kita cari evaluasinya. Kalau misalkan nilai yang tadi kita peroleh dengan masukan atau mensubstitusikan nilai awal itu ternyata X1, X2, X3-nya kita evaluasi dikurangkan dengan nilai awalnya dibagi dengan nilai yang terakhir kita dapat kurang dari galat yang kita tentukan, maka iterasinya selesai. Tapi artinya bahwa X1, X2 yang kita ambil tadi itu adalah himpunan penyelesaian. Tetapi kalau misal memang masih belum memenuhi ini atau dia masih nilainya lebih besar sama dengan galat, maka kita lanjutkan lagi nilai ini yang kita terakhir dapat itu kita substitusikan lagi ke persamaan awal. Nah, dalam Python bedanya dengan Gauss-Seidel ada di sini. Jadi pada saat kondisinya itu true, kemarin kan S1 ini X0, Y0, Z0. Tapi F2 ini X1, Y0, Z0. F3 ini X1, Y1, Z0. Gitu ya. Nah, sekarang semuanya dalam bentuk nilai awal. Substitusinya itu nol semua, dari kondisi awal semua, dari inputan nilai awal semua, tidak ke sini. Kalau Gauss Seidel kemarin ke sini. Kemudian, langkah-langkahnya sama dengan Gauss Seidel, karena evaluasinya pun sama. Jadi, karena dia dimulai dari nilai awal yang nol, akhirnya iterasinya jauh lebih banyak daripada Gauss Seidel. Jadi, makanya eh, kebanyakan untuk menyelesaikan SPL ketika ada dua pilihan mau pakai Jacobi atau Gauss-Seidel lebih cenderung menggunakan Jacobi karena iterasinya lebih sedikit. Tapi Jacobi itu sebetulnya asal muasalnya dari Gauss-Seidel. Dari dulu sebelum ada Gauss-Seidel, kita gunakan dulu iterasi Jacobi. Nah, ini jadi iterasinya jauh lebih banyak dan hasil penyelesaiannya sama dengan yang sudah kita selesaikan di Gauss-Seidel. Karena ini persamaannya sama dengan yang minggu lalu kita pernah bahas. Itu mungkin jadi fungsinya tetap kita gunakan fungsi lambda untuk mendefinisikan F1, F2, F3-nya. Terus nilai awalnya ini dari nol, kita mulai iterasinya dari iterasi yang pertama, input galatnya sekecil-kecilnya nanti masukkan, kemudian input galat ini kemudian diubah ke dalam bentuk variabel float, biar nanti kita bisa gunakan pada saat kita mengimplementasikan iterasi Jacobi. Kondisi yang harus dipenuhinya ini tadi X1, Y1, Z1 itu adalah F1. F1-nya yang tadi ini kita sudah definisikan ya, lambda X, Y, Z itu. Jadi kita ubah dulu atau kita cari dulu nilai
variabel setiap persamaan linear. Nah, kemudian baru kita evaluasi dengan menggunakan epsilon tadi. E1 ya berarti X0 yang dikurangi X1, E2 X ya, Y0 dikurangi Y1, E3 Z0 dikurangi Z1. Nanti iterasinya mulai dari satu terus bertambah satu sampai akhirnya kondisi ini terpenuhi. Jadi kita nanti dapat outputnya seperti ini. Ini tentang iterasi Jacobi. Kita ketemu lagi nanti minggu depan di analisis regresi.